beliau memperbolehkan seperti ini, melakukan sholat tolak balak seperti ini pada hari Rabu Wekasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Santri Putri Telaga Waru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilda. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai sholat Rabu Wekasan. Sebelum membahas itu, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Kafa Abdul Ghafur sebagai narasumber. Nah, Ustadz Kafa ini beliau adalah salah satu ustadz di Pondok Telaga Waru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Ustadz, sekarang ini kan bulan Shofar. Nah, di bulan Shofar ini di pondok setiap tahunnya kan pasti mengadakan yang namanya sholat Rabu Wekasan. Nah, sebagian masyarakat ini ada yang menyebutnya sholat tolak balak, sebagian juga ada yang menyebutnya sholat Rabu Wekasan. Apakah sholat tolak balak dan sholat Rabu Wekasan ini berbeda atau tidak, Ustaz? Ya, terima kasih kepada saudari Zilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Langsung saja terkait apa itu nama. Ada yang mengatakan sholat tolak balak, ada yang mengatakan sholat Rabu Wekasan. Nah, sebetulnya menyikapi itu di dalam kitab itu memang beda ya, antara sholat tolak balak dengan sholat Rabu Wekasan. Kalau sholat tolak balak itu waktunya itu ya dimulai dari munculnya matahari, perkiraan satu tombak ya. Itu pun kapanpun, tidak tertentu pada hari apa aja, yakni bebas, waktunya itu bebas. Nah, niatnya itu sholli sunnatal isti'adah. Jadi isti'adah bahasanya itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebanyak 2 rakaat sholatnya. Dan itu pun terkait sholat tolak balak itu hukumnya juga tidak diperbolehkan, yakni haram. Karena apa? Tidak ada dalilnya kecuali diniati naflul mutlak atau sholat sunnah secara mutlak. Terus untuk sholat Rabu Wekasan, itu sholat Rabu Wekasan itu memang dilakukan di waktu tertentu, tepatnya itu di bulan Shofar. Pada hari Rabu terakhir gitu. Itu berdasarkan anjuran ulama ahli kasyaf, di mana pada waktu itu diturunkan balak sebanyak 320.000 macam balak pada hari. Maka dari itu ulama ahli kasyaf tersebut menganjurkan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk melakukan sholat yaitu sebanyak 4 rakaat dengan aturan dan cara tertentu. Itu perbedaannya. Jadi ada sholat tolak balak, ada sholat Rabu Wekasan, itu waktunya beda. Bagaimana Ustadz ini asal usulnya? Bagaimana sholat Rabu Wekasan ini kok bisa terjadi? Mohon penjelasannya. Ya, terkait asal usul daripada adanya sholat Rabu Wekasan seperti yang telah terjadi di masyarakat ini memang berawal
kata saya tadi, yaitu berawal daripada anjuran ulama ahli kasyaf, yaitu bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitabnya yaitu yang dikenal Mujarrabat Ad-Dairabi, juga anjuran daripada Syekh Muhammad bin Khatiruddin Al-Athar dalam kitabnya Jawahirul Khamsi, di mana di situ kita dianjurkan untuk melakukan sholat, yang disebut itu sholat safar. Jadi sholatnya itu bukan sholat tolak balak, bukan sholat rebukasan juga bukan, akan tapi sholatnya sholat safar. Jadi niatnya itu sholli sunatan safari, ya gitu, 4 rakaat, 4 rakaat. Itu karena apa kok kita dianjurkan berawal dari itu? Karena itu tadi diturunkan balak sebanyak 320.000 gitu. Maka barang siapa, kata beliau itu, barang siapa yang melakukan sholat ini, yaitu sebanyak 4 rakaat ini dengan cara tertentu, yaitu dengan cara, kalau yang ada di kitab ini ya, yaitu di rakaat pertama setelah membaca Fatihah itu membaca surat Al-Kautsar, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 7 kali. Terus lagi di rakaat kedua setelah surat Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Terus di rakaat ketiga setelah Fatihah itu membaca surat Al-Falaq 1 kali. Di rakaat keempatnya setelah Fatihah itu membaca surat An-Nas 1 kali. Nah, maka barang siapa yang mengerjakan sholat tersebut beserta doanya, ya doa setelah sholat tersebut, nah itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafadallahu ta'ala bikarami min jami'il balaya allati tunzalu fi dalikal yaumi ila tamamis sana. Yaitu Allah akan menjaga orang tersebut dari semua bala, dari semua musibah, terutama yang 320 itu tadi yang diturunkan pada hari itu hingga 1 tahun yang akan datang. Itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait apa itu asal usul. Kemudian kalau kita mengerjakannya itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah diwajibkan atau sunnah? Oke, terima kasih. Untuk masalah hukum, ya hukum mengerjakan ini apa itu terdapat perbedaan ulama. Tapi yang ada di dalam kitab-kitab mutabarah itu semuanya itu mengatakan hukumnya itu haram. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah al-madmunah, yaitu bid'ah yang tercela. Jadi daripada kitab-kitab yang mutabarah itu tidak ada yang memperbolehkan kecuali diniati sholat naflul mutlak, yaitu sholat sunnah mutlak, itu boleh. Ya, kalau diniati lidaf'il bala, kalau diniati lisofar, atau diniati rebu wekasan atau yang lain, itu tidak ada yang memperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih gitu. Ya, apakah berpegangan pada hadis mana, berpegangan pada ayat Al-Quran yang mana, itu tidak. Itu hanya apa itu anjuran daripada ulama untuk mengerjakan sholat tersebut. Jadi kalau secara dalil nggak ada, maka para ulama-ulama tersebut itu tidak memperbolehkan, yang haram melakukannya, bahkan harus dicegah gitu. Dalam apa itu, dalam kitab Minhajus Surur, ya dalam kitab Minhajus Surur itu diterangkan qala
Syekh Zainuddin tilmidu Imam Ibnu Hajar al-Maliki. Dalam kitabnya Irsyadul Ibad diterangkan, wa minal bid'il madmumah, di antara yaitu bid'ah madmumah allati ya'tamu fa'iluha, yang mana orang yang mengerjakan itu berdosa, fayajibu wulatal amri man fa'iluha, maka dan juga wajib bagi pemerintah untuk mencegah supaya tidak dikerjakan, mencegah orang untuk tidak mengerjakan. Yang pertama yaitu diantara termasuk bid'ah madmumah yaitu sholatul raghaib. Ya. Kenapa? Amma hadisu fa maudu'ah batilatun, karena hadisnya itu maudhu. Ya. Dan juga batil. Gitu. Sama dengan itu, yakni sama dengan sholat raghaib, yakni haram juga hukumnya dikerjakan, yaitu sholat shofar. Sholat shofar itu bisa dikatakan kayak tadi itu sholat rebu wekasan. Jadi faman arada sholat fi waqti hadil awqat, barang siapa yang ingin mengerjakan sholat pada hari tersebut, ya pada waktu tersebut, falyanwin naflal mutlak, maka harus diniati dengan niat sholat sunnah mutlak. Terus lagi ya terkait apa itu tadi di pondok sini, ya, yakni pondok yang kita cintai ini, itu Pondok Nurul Muttaqin Al Barokah Logowal. Di sini beliau pengasuh Romo Yai Nur Hadi ini memperbolehkan melakukan sholat lidaf'il bala pada hari Rabu terakhir bulan Syawal. Di sini biasanya dikerjakan pagi waktunya pagi, dan juga dengan cara tertentu, yaitu caranya beliau menganjurkan kepada kita, caranya sholatnya itu niatnya pertama niat usolli sunnatal lidaf'il bala'i arba'a raka'atin stabilal kiblati lillahi ta'ala. Itu kalau di sini yang kita kerjakan. Dan juga setelah di rakaat pertama, setelah membaca Fatihah, itu membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Di rakaat kedua setelah membaca Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Dan di rakaat ketiga setelah membaca surat Fatihah itu membaca surat Al-Falaq 1 kali. Di rakaat keempatnya juga gitu, yaitu setelah Fatihah membaca surat An-Nas sebanyak 1 kali. Itu pun tanpa tahiyat. Jadi 4 rakaat itu los lah gampangannya, enggak tanpa tahiyat awal. Beda dengan sholat sunat sunnah yang lain. Nah, setelah itu baru diadakan doa bersama, yaitu doa tolak bala. Lah ini beliau memperbolehkan seperti ini, melakukan sholat tolak bala seperti ini pada hari Rabu Wekasan ini, tiada lain beliau itu mendapat ijazah amaliyah dari guru beliau. Ya, yang saya tahu itu yang pertama dari Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fikih Malang. Beliau terkenal seorang wali. Yang kedua, beliau mendapat ijazah amaliyah dari Al-Habib, siapa itu tadi? Al-Habib Umar, Al-Habib Umar Al-Atos, dari Lawang. Itu beliau mendapatkan ijazah amaliyah dari dua guru besar tersebut, sehingga di pondok sini khususnya umumnya di masyarakat yang melakukan yang mungkin bisa mengikuti dalil ijazah tersebut. Ini tidak ada salahnya ya, selagi tidak menyalahi aturan syariat itu terkait hukum.
kasih. Jadi mulai dari awal tadi perbedaan sampai bagaimana hukumnya sholat tolak bala ini bisa Ustaz simpulkan secara ringkas agar teman-teman yang melihat ini bisa dengan gampang memahami penjelasan Ustaz barusan. Terima kasih kepada semua muhibbin Pondok Pesantren Nurul Muttaqin Al Barokah, terutama alumni wali santri pada khususnya umumnya kepada semua kaum muslimin wal muslimat, ya. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hukum daripada melakukan sholat Rebu Kasam ini terdapat khilaful ulama, ya. Khilaful ulama yang pertama yaitu mengatakan haram, ya, yakni tidak boleh, bahkan berdosa jika mengerjakan, dan itu pun dikarenakan tidak ada dalil, ya. Tur hadisnya itu maut. Itu. Yang kedua, ya, yaitu di pondok sini, yaitu memperbolehkan melakukan sholat tersebut, sholat Rebu Kasam tersebut dengan niatan dan cara yang telah saya sampaikan tadi. Monggo terutama kepada kaum santri, terutama alumni Pondok Nurul Muttaqin Al Barokah Pondok Pulau Baru, untuk selalu berpegangan kepada pesantrennya, ya. Tanpa harus bid'ahkan antara satu dengan yang lain. Ini hanya sekedar khilaf saja. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Dan kedua-duanya ini sama-sama kuatnya menurut saya. Ya, karena apa? Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu simpulannya dapat ditarik dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih Ustadz untuk meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Santri Putri Togowaru. Sebelum ini kita tutup, supaya tidak terjadi gesekan antara santri satu dengan santri yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain, ya perlu saya sampaikan, janganlah perbedaan pendapat ini menjadi bahan pembulian antara santri satu dengan santri yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain, sehingga membid'ah-bid'ahkan, bahkan sampai pada taraf mengkufur-kufurkan. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Ini hanya khilaf saja. Yaitu ada ulama itu mengatakan khilaful ulama rahmatun. Jadi khilafnya para ulama itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merupakan sesuatu yang bisa kita anggap dosa besar bagi si pelaku kalau yang mengerjakan. Satunya juga kadang menjelekkan, satu yang menjelekkan. Bukan seperti itu. Ini hanya sekedar khilaf saja selagi masih dalam konsep syariat, ya. Tidak menyalahi aturan, maka selama itu pula monggo, lawang sama-sama ada dalil, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah ini tidak akan sesat kok, ya. Yang mau mengerjakan monggo, yang tidak mau mengerjakan juga monggo, gitu. Tanpa harus menyenggol yang tidak mengerjakan, ya. Tanpa harus menyenggol orang yang mengerjakan. Matur nuwun Ustaz atas sami-sami. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.